Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eduardo Artadiansa dengan NIM 12305193002. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang anatomi dari kamera. Kamera sendiri adalah salah satu piranti yang biasa digunakan sebagai penangkap momen bahagia di mana berupa video dan juga gambar. Kita mulai dari bagian depan. Ini biasa dinamakan dengan rana. Tombol rana digunakan untuk mengaktifkan fungsi AF. Kedua, pengurangan mata merah atau lampu self timer diaktifkan pada kamera untuk menekan tombol separuh itu menyalakan lampu kilat build. Apabila Anda menetapkan self timer, lampu ini akan berkedip selama durasi timer sampai gambar diambil. Tiga adalah dudukan lensa. Ini adalah bagian yang menghubungkan lensa yang dapat dipertukarkan ke kerangka kamera. Untuk memasangkan lensa, Anda mendekatkan indeks dudukan lensa pada lensa dengan lensa yang bersangkutan pada dudukan lensa, lalu memutar lensa searah jarum jam sampai terdengar bunyi klik. Nomor 4 adalah indeks dudukan lensa. Untuk memasang, sejajarkan tanda pada lensa dengan tanda ini apabila Anda memasang atau melepas lensa. Indeks merah. Untuk lensa IF bisa digunakan pada DSLR full frame maupun APS dari C. Indeks putih untuk lensa EF bisa digunakan pada DSLR, APS, C. Nomor 5, tekan tombol ini apabila Anda ingin melepaskan lensa. Pin kunci lensa akan ditarik keluar apabila tombol ditekan sehingga Anda dapat memutar lensa secara bebas. Sebelum membidik, kuncikan lensa ke dalam tempatnya dengan memutarnya sampai terdengar bunyi klik. 6. Mirror atau cermin. Cermin ini bersifat khas untuk kamera DSLR. Cermin ini memantulkan cahaya dari lensa ke viewfinder. 7 adalah mikrofon. Ini adalah mikrofon built-in untuk menangkap bunyi audio selama perekaman film. Mikrofon yang digunakan bisa mono atau stereo, tergantung model kamera. Nomor 8, apabila diperlukan, Anda dapat menembakkan lampu kilat untuk menangkap bidikan pemandangan yang redup cahaya. Lampu kilat dapat secara otomatis ditambahkan pada sebagian mode. Lalu yang kedua, ke bagian belakang kamera. Bagian belakang kamera, nomor 1 ada eye cup. Eye cup adalah bantalan yang mencegah masuknya cahaya eksternal apabila mata Anda kontak dengan eyepiece. Digunakan bahan yang halus untuk mengurangi beban pada mata dan dahi. Nomor 2, viewfinder eyepiece. Viewfinder eyepiece adalah jendela kecil pada kamera yang Anda lihat melaluinya agar dapat menyusun foto Anda dan menetapkan fokus pada subjek. Apabila memotret dengan menggunakan viewfinder, cahaya eksternal dikurangi. Dengan demikian, Anda dapat mencurahkan perhatian sepenuhnya pada subjek di depan mata Anda. Nomor 3, monitor LCD. Selain pengaturan pemotretan seperti ditunjukkan dalam tangkapan gambar, seperti menu, dapat digunakan juga ditampilkan pada monitor LCD. Anda juga dapat memperbesar gambar tampilan untuk mengecek rinciannya. Sebagian model kamera dilengkapi dengan monitor LCD Very Angel yang memungkinkan Anda mengubah sudut monitor selama pemotretan live view. Nomor 4, tombol menu. Gunakan tombol ini untuk menampilkan menu yang menyesuaikan fungsi kamera yang berbeda-beda. Setelah memilih item, menu, Anda dapat menyesuaikan pengaturan kamera secara lebih rinci. Nomor 5, tombol playback. Ini adalah tombol untuk memutarkan gambar yang sudah tertangkap. Dengan menekan tombol ini satu kali, akan menampilkan gambar ini terakhir Anda tangkap atau ditunjukkan pada monitor LCD. Nomor 6, lampu Wi-Fi. Lampu ini mengindikasikan status koneksi nirkabel. Lampu menyala artinya Wi-Fi hidup. Lampu berkedip artinya kamera sedang menunggu koneksi atau rekoneksi. Lampu berkedip cepat sekali, kesalahan koneksi. Lampu berkedip cepat, data sedang dikirim atau diambil. Nomor 7, lampu akses. Lampu ini tampak berkedip apabila Anda transmisi data antara kamera dan kartu memori. Jangan buka slot kartu atau tutup wadah baterai saat cahaya berkedip. Jika dibuka, ini dapat menyebabkan kegagalan fungsi kamera. Nomor 8, tombol set atau multi-controller. Multi-controller key adalah tombol arah yang memungkinkan Anda untuk bergerak di antara berbagai item menu, memindahkan tampilan yang diperbesar ke titik yang berbeda selama pemutaran kembali ke gambar, menggerakkan titik AF selama pemilihan AF.
Dalam metode pemotretan, fungsi tombol beralih ke tombol yang ditunjukkan oleh icon yang ada pada dirinya. Sementara itu, tombol shot mengonfirmasi pemilihan. 9 adalah tombol pengaturan ISO speed. Dengan tombol ini untuk menyesuaikan sensitivitas kamera terhadap cahaya. 10 adalah tombol quick control. Menekan tombol ini menampilkan quick control lebih jauh dijelaskan di bagian setting on the quick control screen, yang memungkinkan Anda mengonfirmasi berbagai pengaturan kamera dengan melirik sekilas dan menyesuaikannya. Tampilan. Dengan menekan tombol this, Anda bisa menghidupkan atau mematikan tampilan, silih berganti antara tampilan informasi yang berbeda-beda dalam mode image atau movie playback dan selama pemotretan live view. Menampilkan pengaturan fungsi terutama di kamera apabila menu ditampilkan. 11 adalah tombol erase. Tombol ini untuk menghapus gambar yang tidak diinginkan. 11 tombol pemilihan titik fokus. Gunakan tombol ini untuk masuk ke mode AF point atau autofocus selection selama pemotretan AF. Selanjutnya, Anda bisa memilih titik AF manapun secara manual dengan menggunakan tombol multi control. Saklar live view shooting movie shooting. Nomor 14. Gunakan tombol ini untuk menghidupkan atau mematikan fungsi live view. Menekan tombol ini satu kali akan menampilkan gambar live view pada monitor LCD dan kamera siap untuk pemotretan live view. 15. Knop penyesuaian dioptrik. Gunakan knop ini untuk menyesuaikan kejernihan gambar viewfinder. Menurut penglihatan mata Anda, untuk melakukannya, putar knop sewaktu menilik melalui viewfinder. Lalu kita menuju ke bagian atas. Pada nomor 1 ada saklar focus mode. Gunakan mode ini untuk menetapkan mode automatic atau manual. Nomor 2, speaker. Bunyi audio rekaman film dapat diputar kembali melalui speaker. Selama pemutaran film, memutar main dial akan memungkinkan Anda menyesuaikan level volume. Tidak hanya itu, Anda juga dapat memilih dan memutar kembali musik latar belakang dari layar menu. Nomor 3, tali gantung. Tarik ujung tali melalui eyelet atau lubang, lalu kencangkan seraya memastikan bahwa kedua ujung tali seimbang. Nomor 4, hot shoe. Ini adalah terminal untuk memasang unit lampu kilat eksternal. Data ditransmisikan antara kamera dan unit lampu kilat melalui kontak. 5. Saklar daya. Ini digunakan untuk menghidupkan dan mematikan kamera. 6. Mode dial. Putar dial ini untuk memilih shooting mode menurut pemandangan yang ingin Anda tangkap. Shooting mode pada umumnya dibagi ke dalam dua zona berbeda, kreatif dan basic dasar. Creative Zone memungkinkan pengguna memilih dan menetapkan fungsi menurut tujuan yang mereka niatkan. Basic Zone, kamera secara otomatis memilih pengaturan yang sesuai menurut pemandangan yang dipilih. Nomor 7, tombol flash atau lampu kilat. Gunakan tombol ini untuk memunculkan flash built-in. Dalam Basic Zone, flash built-in dapat muncul secara otomatis pada sebagian kasus menurut fungsi yang digunakan. 8. Main dial. Seperti menyesuaikan nilai pengaturan syuting. Dapat melompat melintasi pemutaran gambar. Berguna untuk melakukan tugas mengatur putaran gambar. 9. Zoom ring. Putar zoom ring untuk mengubah focal length. Focal length atau panjang fokus yang dipilih dapat dikenali dari angka dan tanda indeks pada ujung bawah lens. 10. Focus ring. Apabila kamera berada dalam manual fokus atau mode MF, putar ring ini untuk menyesuaikan fokus. Pada posisi fokus ring bervariasi menurut lensa yang kita ke bagian samping. Remote control terminal audio atau video out atau video terminal HDMI mini out terminal NMAX. Pada bagian A, terminal remote control ini adalah untuk menghubungkan kamera ke perangkat eksternal. Pada bagian B, terminal audio video out digital. Pada bagian C, terminal HDMI mini out. Ini adalah terminal untuk TV, output dan transmisi data. Bagian D, NMAX. Menyentuh NMAX pada smartphone NVC compatible akan mengawali pairing antara kamera dan smartphone. Lalu kita menuju ke bagian bawah. Pada bagian bawah nomor 1 adalah bagian baterai atau slot kartu. Sedangkan slot kartu sisipkan kartu memori untuk merekam gambar ke dalam slot ini.
Jenis kartu yang dapat digunakan bervariasi dengan model kamera. Nomor 2, soket tripod. Digunakan sebagai tempat wadah tripod yang biasa digunakan sebagai salah satu stand yang biasa digunakan kamera agar fokus dan tidak blur.